Salam sejahtera, salam pertemuan. Tumbuh subur mawar di taman, semerbak harum menawan rasa. Mohon izin Tuan Profesor memulakan bicara pembentangan saya. Saya Albert Baye, CJS 07355631, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Profesor Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Nur, ahli panel dan rakan-rakan IDD. Hari ini tajuk konsep paper yang saya akan bentangkan adalah berkaitan dengan sekolah mubalik dari perspektif pembangunan sosial satu tinjauan di SK Holy Cross daerah Biluran Sabah 1958 sehingga tahun 2000. Dan inilah sekolah yang dimaksudkan SK Holy Cross. Dalam membincangkan abstrak dan kandungan pembentangan kertas konsep ini, saya rangkumkan dengan mewakili kerangka kajian ataupun kerangka konsep ini, dan ini adalah saya cipta saya sendiri. Ada 3 komponen orang-orangnya yang penting, yaitu komponen pendidikan, komponen perubahan sosial, dan pembangunan. Dari segi pendidikan, kita akan lihat pengenalan latar belakang pendidikan di Sabah, sejarah kedatangan agama Kristen, sejarah kedatangan mubalik Kristen ke Sabah, peranan mubalik dalam perkembangan pendidikan di Sabah, dan kajian-kajian lepas mengenai sekolah mubalik. Sementara dalam komponen perubahan sosial, terlebih dahulu kita akan lihat konsep perubahan sosial itu sendiri, faktor-faktor, ciri-ciri perubahan sosial, bentuk-bentuk masyarakat, teori-teori perubahan sosial, dan juga hubungan antara pendidikan dengan perubahan sosial. Dan komponen yang ketiga dalam pembentangan kertas konsep ini adalah berkaitan dengan pembangunan. Dan di sini saya akan bentangkan juga teori-teori pembangunan yang dimaksudkan, dan juga pembangunan dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Dan akhirnya, apakah impak pendidikan terhadap pembangunan, khususnya masyarakat di kampung Kolasapi. Inilah kandungan yang dimaksudkan dalam rangka kajian ini. Baik, kita terus kepada konsep pendidikan. Menurut Abu Bakar Nordin dan Ihsan Othman 2003, Hazil 1990, dan Harry Scofield 1972 mengatakan bahwa pendidikan itu berfokus kepada manusia, dan pendidikan berperanan untuk membudayakan masyarakat kepada suatu budaya pembangunan yang dikehendaki, dan pendidikan bertujuan untuk membangunkan seseorang seterusnya kepada agama, bangsa, dan negara. Sementara dari segi pembangunan, menurut Parsudi Superman 1997 mengatakan bahwa pembangunan itu merupakan usaha yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi tertentu, atau sebuah institusi supaya sesuatu masyarakat dapat hidup lebih baik dan sejahtera. Sekarang mau lihat hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Memanglah pendidikan merupakan suatu perkara yang penting, dan kita melihat bahwa pendidikan dan pembangunan mempunyai hubungan yang saling berkait rapat dan mempengaruhi satu sama lain. Dan dalam sejarah kehidupan manusia, segala perubahan dan pembangunan yang dicapai adalah karena adanya proses pendidikan. Menurut Sufyan Husin 1996, Babra Andaya 1982, Rohani Osman 2011, dari segi latar belakang pendidikan di Sabah, pada zaman tradisional pendidikan belumlah mantap dan kadar buta huruf masih tinggi, dan kebanyakan sekolah ini terletak di bandar, dan pengajarannya berbentuk kemahiran agama dan moral. Sementara pada zaman penjajahan British, sekolah-sekolah semakin banyak didirikan, tetapi masih berasaskan kaum, dan peluang pendidikan adalah sama rata antara laki dan perempuan. Yang pada zaman penjajahan British ini pendidikan formal diperkenalkan, dan salah satu yang melaksanakan pendidikan formal ini adalah sekolah mubalik Kristen
dan kita dapati bahwa pendidikan memberikan kesan positif. Baik, karena kajian ini berkaitan dengan sekolah mubalik, maka kita perlu lihat apakah konsep sekolah mubalik yang sebenar menurut Parsons 1996 dan George 1981 mengatakan bahwa gereja atau misioner Kristen lah yang mendirikan sekolah-sekolah mubalik ini, yaitu atas usaha persendirian mereka, dan sekolah-sekolah mubalik ini berdekatan dengan gereja, dan pihak gereja yang menguruskan atau mengendali keuangan dan pentadbiran. Dan dari segi sistem pendidikan, termasuklah kurikulum, sistem peperiksaan, buku teks, tenaga pengajar, semuanya berdasarkan falsafah pendidikan Kristen dan pengajaran berfokus kepada nilai-nilai agama Kristen. Jadi ini adalah konsep sekolah mubalik. Baik, kita pergi sedikit sejarah kedatangan agama Kristen ke Malaysia, karena sekolah mubalik ini ada kaitan dengan kedatangan agama Kristen. Kita tahu bahwa dalam penjelajahan orang-orang Barat atau orang Eropa, khususnya orang Portugis, Belanda, dan Inggris, mereka telah datang ke Asia Tenggara, termasuk Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak, dengan membawa agama mereka. Misalnya Portugis telah membawa gereja Roman Katolik dan semakin tersebar luas selepas penaklukan Melaka pada tahun 1511. Sementara penjajahan Inggris yang bermula pada tahun 1786 di Pulau Pinang dan Serikat Hindia Timur Inggris 1813 telah membawa gereja-gereja daripada England, gereja-gereja Protestan Anglican, dan semakin tersebar ke Malaysia khususnya. Dan kita lihat bahwa gereja ini dari segi penganutnya semakin bertambah ramai. Contohnya 1834 penganutnya hanya 4.000 orang, tapi 1948 penganutnya bertambah 86.000 orang. Demikian juga dengan gereja Protestan 1910 penganutnya 10.000 orang, dan 1948 menjelang 1948 47.000 orang. Ini menandakan penganut agama Kristen ataupun gereja-gereja agama Kristen di Malaysia semakin berkembang luas. Baik, kita lihat sepintas lalu tentang sejarah kedatangan mubalik Kristen ke Sabah. Yang tadi itu adalah kedatangan secara umum agama Kristen. Ini adalah mubalik Kristen. Mubalik Kristen inilah yang membina sekolah-sekolah mubalik, dan ini fokus kepada di Sabah sahaja. Menurut kajian oleh Julianus Anggau 2008 dan 2009 mengatakan bahwa kedatangan misioneri Kristen dari Eropa ini tidak jelas, tetapi rekod awal menunjukkan bahwa pada tahun 1314 Father Odoric Padri dari Prancis pertama kali melawat Borneo, dan 1885 disusuli oleh Carlos Carten. 1897 mubalik berbangsa Itali dihantar ke Sabah dan Labuan, dan 1881 Father Thomas Jackson merupakan mubalik Kristen dari Britain sampai ke Sabah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah datang awal mubalik Kristen ini ke Sabah sejak 1314. Baik, dalam pembentangan ini saya akan bicarakan tentang apakah peranan sekolah-sekolah mubalik dalam perkembangan pendidikan di Sabah dari segi kronologi perkembangannya, penglibatan gereja, dan lokasi pembinaan terutama di kawasan pertempatan kaum Kadazan Dusun dan pertempatan kaum Cina. Dari segi kronologi perkembangan sekolah mubalik, kita lihat bahwa dia berkembang di seluruh negeri Sabah dan secara berperingkat dari bandar ke pedalaman, dan kita dapati dari tahun 1900 sehingga 1957 sekolah mubalik di Sabah semakin banyak, dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Kadazan Dusun.
Ini seperti yang di dalam rujukan Dayu 2008 dan Libini 2004. Kita lihat gereja-gereja ini semakin banyak membina sekolah-sekolah mubalik Kristen. Contohnya Anglican, Roman Catholic, dan Gereja Basel. Pada tahun 1918 mereka telah membina sekolah mubalik sebanyak 43 buah, 1919 42 buah sekolah, dan tahun 1920 37 buah sekolah. Dan menurut sumber Commemorative History of Sabah 1981. Dan sekarang kita lihat apakah penglibatan gereja dalam membina sekolah-sekolah mubalik ini. Gereja-gereja yang banyak terlibat adalah Gereja Anglican, Roman Catholic, dan Basel. Dan antara contoh sekolah yang dibina ialah Saint Monica di Sandakan oleh Gereja Anglican, Saint Helga Kudat oleh Anglican, dan Roman Catholic Saint Mary Sandakan, Roman Catholic Sekolah Katolik di Beaufort, dan Gereja Basel Sekolah Basel Jesselton. Inilah salah contoh-contoh ataupun penglibatan gereja dalam membina sekolah-sekolah di Sabah. Dan ini pun sumber diambil daripada Commemorative History of Sabah 1991. Dari segi lokasi pembinaan sekolah mubalik ini, khususnya di kawasan pertempatan Kadazan Dusun, tempat-tempat seperti Pinampang, Papar, Putatan, Toran, Membakut, Tambunan, Tongod, Kiru, Tamparuli, Kota Marudu. Gereja-gereja ini telah membina sekolah-sekolah. Misalnya di Pinampang, gereja yang membina yang Roman Catholic, contoh sekolah seperti Saint Augustine dan Saint Joseph Inabong. Di Papar juga Roman Catholic membina sekolah seperti Saint Mary's dan Saint Aloysius. Di Putatan Toran, gereja Roman Catholic membina sekolah-sekolah, contohnya seperti Saint Peter, Saint John. Di Tongod, gereja yang membina sekolah mubalik ini yaitu Epiphany Mission Tongod adalah gereja Anglican. Dan di Kiulu, Tamparuli, sekolah-sekolah SDA dibina oleh Seventh Day Adventist. Sementara di kawasan pertempatan Cina, tempat-tempat seperti di Bandar Jesselton, di Tawau, Kudat, Beaufort, dan Sandakan, gereja yang membinanya adalah kebanyakan gereja Basel dan Roman Catholic, seperti Saint Augustine dan Saint Joseph Hinebong oleh gereja Basel di Bandar Jesselton, dan di beberapa contoh yang lain, misalnya di Sandakan, gereja Basel, sekolah Basel di Sandakan dibina oleh gereja Basel. Oke, itu ialah berkaitan dengan sekolah mubalik, sekolah-sekolah dan perkembangan sekolah-sekolah mubalik, dan juga penglibatan gereja-gereja. Sekarang kita lihat satu lagi komponen yang lain, yaitu komponen yang kedua dalam pembantaran ini, yaitu perubahan sosial. Dan kita akan melihat apakah konsep perubahan sosial, faktor-faktor, ciri-ciri perubahan sosial, bentuk-bentuk, dan teori perubahan dalam bahagian ini. Dan ini diambil daripada Rahimah Abdul Aziz 1989 dan Rohana Yusuf 2001. Menurut Rohana Yusuf 2001, perubahan sosial adalah perubahan yang berlaku dalam peranan sosial, struktur sosial, stratifikasi sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial seperti ekonomi dan keluarga. Apakah faktor-faktor perubahan sosial? Sekali lagi diambil daripada Rohana Yusuf 2001 mengatakan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 5 faktor perubahan sosial, yaitu proses budaya, faktor yang kedua struktur sosial, faktor yang ketiga persekitaran, penduduk, dan juga inovasi dalam bidang teknologi. Proses budaya karena dia bersifat dinamik, maka suatu masyarakat itu akan berubah karena adanya perubahan di dalam budaya. Struktur sosial, kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita ada kelas-kelas sosial, dan apabila kelas-kelas ini saling konflik satu sama lain, maka berlakulah perubahan sosial selepas itu. Sementara dari segi persekitaran, hubungan antara manusia dengan persekitaran ini saling berhubungan. Jika manusia berubah, persekitaran juga akan berubah.
dan jika sekitaran berubah, manusia mungkin juga akan melakukan perubahan. Dalam maksud lain, perubahan sosial sedang berlaku. Dan dari segi penduduk, bila perubahan dari segi size penduduk makin bertambah, itu juga akan menyebabkan perubahan yang lain. Dan akhir sekali, faktor perubahan sosial, inovasi, dan dalam bidang teknologi juga merupakan puncak utama perubahan sosial. Apakah ciri-ciri perubahan sosial? Terdapat 6 ciri, yaitu salah satunya adalah berlaku di mana-mana. Perubahan sosial berlaku di mana-mana. Perubahan sosial juga berlaku boleh dilakukan secara sengaja, bersifat berterusan, tanpa dirancang, dan perubahan sosial juga berlaku karena mengambil contoh pencapaian masyarakat lain ataupun imitatif, dan yang terakhir sekali bersifat kontroversi. Itu 6 ciri perubahan sosial. Dan sekarang kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 3 bentuk yang dapat dijelaskan di sini, yaitu perubahan kecil, bentuk perubahan yang besar, bentuk perubahan struktural. Perubahan kecil ini tidak membawa pengaruh keseluruhan masyarakat ataupun sistem. Perubahan besar ini boleh mempengaruhi keseluruhan sistem dan amalan kehidupan sebuah masyarakat. Dan sementara perubahan struktural ini berlaku proses konstrukturan semula. Kita lihat teori-teori perubahan sosial. Teori ini ada 4 yang seperti yang saya rujuk di dalam Rahimah Abdul Aziz 1989 dan Rohana Yusuf 2001. Teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklis. Menurut teori evolusi, teori ini merupakan satu perubahan pada sebuah masyarakat secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang agak lama. Dan teori konflik ini berlaku karena sesuatu situasi pertentangan. Dan teori fungsionalis ini berkaitan dengan sekiranya fenomena baru boleh diterima dan berfungsi. Itu menurut teori fungsionalis. Dan teori siklis ini berkaitan dengan perubahan suatu masyarakat itu adalah secara berulang-ulang seperti menyerupai spiral. Oke, sekarang kita mau lihat apakah hubungan antara pendidikan dengan perubahan sosial. Kita lihat memanglah pendidikan telah membawa perubahan kepada masyarakat. Di sini saya mengambil 2 contoh bagaimana pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan sosial. Yang pertama diambil daripada Journal of Social Science and Humanities 2017. Ini adalah berkaitan dengan masyarakat Iban yang pada masa itu mundur dan tidak mempunyai kemajuan, tetapi selepas James Cook memperkenalkan pemerintahan, pendidikan yang tersusun dan bersifat formal, maka akhirnya komuniti Iban ini keluar daripada arus kemiskinan dan meningkatkan kedudukan sosial mereka. Mereka mencapai proses modernisasi. Dan yang kedua adalah diambil dari Bulletin Alturas Januari 2020 yang berkaitan dengan perukunan Samaratul Islam menghadapi perubahan sosial yang lokasinya adalah di seberang Jambi, Sumatera, yaitu 4 buah madrasah pada mulanya tidak dapat dimajukan karena faktor-faktor mereka tidak memberikan komitmen, tetapi apabila akhirnya mereka melihat pendidikan sangat penting dan pendidikan dapat dilihat memain peranan yang besar, dan tempat-tempat madrasah ini semakin maju selepas itu. Dan itulah kita dapat lihat hubungan antara pendidikan dengan perubahan sosial. Kita lihat kajian-kajian lepas mengenai sekolah mubalik ini. Ada 5 skop atau bidang yang pernah dibuat penulisan sebelum ini. Antaranya adalah menurut Hazira binti Muhammad Hairi 2008, Relon Jamie 2011, Stanley Jong Sok Choi 2009 mengatakan bahwa
Memanglah sekolah-sekolah mubalik telah dijadikan sebagai saluran untuk menyebarkan ajaran Kristen. Dan kajian yang lain, penulis yang lain telah menulis tentang pengurusan dan pentadbiran, yaitu Silvianus bin Jubli 2011, Veronica Ellen Cotton binti Joseph 2011 mengatakan bahwa pentadbiran sekolah mubalik ini dikendalikan oleh pihak gereja. Dan ada penulis lain lagi yang membuat kajian tentang sekolah mubalik, contohnya Jacqueline Ada Walker dan Lee Binney 2004 mengatakan bahwa sumber keuangan dan dana adalah daripada pihak gereja untuk menguruskan sekolah mubalik ini, dan juga daripada perbanan Kristen di dalam ataupun luar negeri. Dan gereja tidak mendapat bantuan keuangan daripada kerajaan pada masa itu. Dan satu lagi kajian oleh penulis sebelum ini, yaitu Raylan Jamie 2011, Ongki Keng Mei 2009, Rohani binti Osman 2011. Penulisannya berkaitan sistem pendidikan dan curriculum, mengatakan bahwa asas pengajaran di sini adalah berkaitan Christian values ataupun nilai-nilai agama Kristen, dan menurut falsafah Christian Philosophy of Education ataupun falsafah pendidikan Kristen. Dan penulisan yang lain yang kelima berkaitan dengan kritikan sekolah mubalik ini yang pernah ditulis oleh Fabian Francis Maganda 2008, mendakwa bahwa sekolah-sekolah mubalik ini merupakan imperialisme barat dari aspek budaya, agama, dan kepercayaan. Ibu Bapa juga mengkritik bahwa kebudayaan orang-orang barat ini melalui penyebaran ajaran Kristen di sekolah-sekolah telah merusakkan kebudayaan mereka. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kajian yang akan saya buat ini adalah berkaitan dengan satu fokus yang saya mau sampaikan, yaitu sekolah mubalik dari segi peranan dalam perkembangan pendidikan dan impak pembangunan dari aspek politik, ekonomi, sosial terhadap kampung ini dan masyarakat yang tinggal di sekitarannya. Baik, lokasi kajian yang saya akan buat yang adalah di SK Holy Cross Kampung Kuala Sapi Bluran. Dan kenapa saya pilih SK Holy Cross Kampung Kuala Sapi ini? Karena inilah sekolah yang pertama dibina oleh sekolah mubalik di daerah Bluran, sekolah mubalik ini. Dan masyarakat yang tinggal di kampung ini adalah masyarakat yang pernah hidup pada zaman tradisional, mempunyai kepercayaan, kebudayaan tradisional. Tetapi selepas itu mereka mengalami satu perubahan sosial sehingga sekarang. Dan saya juga ingin melihat sedikit tentang sejarah penubuhan sekolah ini yang dimulakan pada tahun 1958 oleh Reverend Frank Lomax. Dan kaidah kutipan data ini adalah melalui dengan menggunakan pendekatan sejarah, metodologi kualitatif, dan bakal responden adalah bekas pelajar seperti peguam, guru, peniaga, kontraktor, dan penjawat awal. Saya juga ingin melihat dan mengambil beberapa teori pembangunan. Apakah teori-teori pembangunan yang digunakan pakai untuk menganalisis pembangunan di Kuala Sapi ikuran daripada pengenalan sekolah mubalik ini. Dan ini dirujuk dalam Rohana Yusuf 2001 dan Hasil 1990. Teori modernisasi matlamatnya adalah untuk kepuasan hidup, dan perubahan sosial akan berlaku, dan kesan positif negatif juga akan berlaku dan melalui teori ini. Dan saya ingin melihat sejauh mana sekolah mubalik membawa perubahan terhadap masyarakat ini sehingga mencapai kemajuan kemudian pemodernan. Dan dari segi teori pergantungan, saya ingin melihat sejauh mana pergantungan sekolah mubalik terhadap gereja atau sokongan masyarakat setempat. Karena dalam teori ini mengatakan saling bergantungan antara
satu sama lain. Dan menurut teori fungsional, kita dapati dalam masyarakat kita ada beberapa komponen ataupun struktur sosial, lapisan-lapisan masyarakat dan unit-unit sosial. Dan saya ingin melihat sejauh mana fungsi atau peranan gereja dan masyarakat dalam kemajuan sekolah mubalik ini. Itu 3 teori pembangunan. Dan sekarang saya ingin membuat kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya ingin menjelaskan atau menekankan bahwa pendidikan dan pembangunan mempunyai kaitan yang amat rapat dan relevan untuk perubahan hidup manusia. Dan saya juga mau sampaikan bahwa perkembangan sekolah mubalik sejak sebelum kemerdekaan sehingga 1963 memang banyak didirikan di seluruh pelosok Sabah, dan ini membayangkan sekolah mubalik memberikan peranan dalam perkembangan pendidikan di Sabah dan seterusnya manfaat kepada perubahan sosial masyarakat setempat. Saya juga mau memberitahu dalam pembentangan ini bahwa terdapat kajian-kajian sebelum ini dari berbagai perspektif, mengatakan bahwa sekolah mubalik ini dianggap sebagai penyebaran agama Kristen. Ada juga melihat bahwa sekolah ini sebagai cara orang-orang Barat mentamadunkan orang-orang tempatan yang dikenali sebagai beban orang putih. Dan terdapat juga pandangan bahwa sekolah misi berkenaan telah menjadi institusi yang menyebarkan pengaruh kebudayaan orang-orang Barat, termasuk cara hidup, amalan tertentu, worldview dan cara pemikiran Barat yang bertentangan dengan budaya tempatan. Dalam maksud lain, kajian-kajian lepas yang pernah dilakukan adalah dari berbagai perspektif. Bagaimanapun kebanyakan kajian yang saya dapati menunjukkan bahwa lebih banyak ataupun lebih dominan menunjukkan sekolah mubalik ini dalam menjadi saluran penyebaran agama Kristen melalui pendidikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita sampai pada pengakhiran pembentangan kertas konsep ini, kajian ini yang akan saya lakukan ini adalah tidak memfokuskan kepada sekolah mubalik sebagai saluran penyebaran ajaran Kristen, tetapi lebih kepada satu pertanyaan buat masa ini, yaitu sejauh mana sekolah mubalik yaitu SK Holy Cross telah membawa perubahan sosial, khususnya impak pembangunan dari aspek politik, ekonomi dan sosial kepada masyarakat tempatan. Dan inilah kepentingan kajian ini untuk dilakukan, memandangkan sebelum ini tidak ada ataupun tidak pernah ada kajian yang dibuat mengenai sekolah mubalik Kristen, khususnya SK Holy Cross dari perspektif pendidikan, pembangunan, dari perspektif pembangunan. Sepintas lalu, ini adalah model kajian yang saya cipta sendiri. Pendidikan kita lihat di situ yang paling di tengah, sekolah mubalik sebagai fokusnya, dan bagaimana pendidikan ini membawa kepada perubahan sosial, dan perubahan sosial itu impaknya kepada pembangunan, dan pembangunan yang akan dilihat di sini ini adalah dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Baik, inilah gambar-gambar yang saya sempat kepilkan sekolah SK Holy Cross daerah Beluran, dan dia berdekatan dengan gereja Holy Cross Beluran, dia berdekatan saja ini. Dan inilah bakal responden saya, Mr. Dennis Rantau. Ya, dulu dia ini adalah bekas pelajar di sekolah ini dan sekarang adalah seorang peguam. Dan ini ialah Mr. Melter Jikitais, juga bekas pelajar SK Holy Cross dan sekarang dia menjadi Bishop of Sabah. Dan Mr. Lawrence Lawin dulu adalah bekas guru SK Holy Cross sebelum menjadi padri. Tapi untuk makluman, kemungkinan Mr. Lawrence ini tidak dapat menjadi saya punya responden lagi karena pada kemarin 14 hari bulan jam 10:30 malam dia telah meninggal dunia pada umurnya 81 tahun. Jadi saya sangat kehilangan seorang responden yang sangat banyak
memberikan maklumat untuk kajian ini. Baik, ini ialah Mr. Anthony Tan. Pekerjaannya adalah kontraktor pengusaha kebun kelapa sawit dan merupakan bekas pelajar SK Holy Cross. Dan ini adalah rujukan yang saya buat, yaitu saya ambil daripada beberapa buku, juga daripada latihan ilmiah yang pernah dibuat oleh beberapa penulis, pengkaji, dan saya juga merujuk pada jurnal dan internet dan buku-buku yang tidak diterbitkan seperti majalah. Jadi itulah pembentangan kertas konsep saya yang bertajuk Sekolah Mubalik Perspektif Pembangunan Sosial, satu tinjauan di SK Holy Cross di daerah Biluran, Sabah. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuan Profesor karena memberikan peluang pembentangan ini, dan semoga kiranya kajian ini dapat diteruskan, dapat dijayakan, dan mendapat sokongan daripada pihak Tuan Profesor, ahli panel, dan pihak universiti. Terima kasih juga kepada rakan saya Tuan Dr. Dalmansa karena memberikan satu sokongan, ataupun kami saling menyokong satu sama lain untuk membuat kertas konsep ini. Sekian, terima kasih, dan kita jumpa lagi dalam sesi membuat proposal. Terima kasih.